Mau ternak ayam di rumah tapi nggak punya lahan besar atau takut dikomplain sama tetangga karena baunya super ya you know lah bos. Duh itu sih jadul ya bos. Ya serde kalau kata anak sekarang mah. Bos-bos kudu tahu nih karena sekarang ada yang namanya konsep peternakan perkotaan terpadu. Bahasa kerennya sih Integrated Urban Farming System. Udah pada tahu belum? Kalau belum nih kita jelasin ya bos. Kita bongkar model bisnisnya biar semua bisa cuan bareng. Jadi bos, Integrated Urban Farming System adalah kegiatan pertanian dan peternakan di lahan sempit. Khususnya di daerah perkotaan yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai produksi bahan pangan rumah tangga. Gak cuma itu, limbah kotoran ternak yang menjadi sumber bau menyengat juga ditampung di tempat penampungan khusus, terus difermentasi sampai berubah menjadi biogas. Gak heran kalau Aisyik tertarik sama bisnis ini ya bos. Selain kita bisa pelihara ayamnya, kita juga bisa manfaatkan telur hingga kotorannya. Duh, sustainable abis deh. Cari cuan dari telur ayam? Emang bisa? Ya bisa lah. Sini aku tunjukin. Kenalin nih bos, peternak milenial asal Bogor, Pradizia Triani Intan atau lebih akrab disapa Ici. Berawal dari pandemi, Ici yang saat itu baru lulus kuliah D4 Pertanian di salah satu universitas di Bogor mulai kesulitan untuk mencari kerjaan. Untuk mengisi waktu luang, akhirnya Ici dan keluarga sepakat untuk memulai usaha kecil-kecilan di rumahnya. Latar belakangnya karena pendidikan aku kan pertanian, yang 11-12 nih sama peternakan yang masih selaras lah. Kebetulan juga punya relasi teman-teman sama dosen yang bergerak di peternakan, jadi ilmunya masih banyak bisa diraih. Kebetulan juga di sini tuh saya melihat potensi pasar untuk petelur ayam kampung ini masih banyak. Karena di Bogor ini peternak telur ayam kampung ini masih sedikit dibandingkan peternak telur ayam negeri yang lain. Untuk memulai bisnisnya, Ici harus merogoh kocek hingga 140 juta bos. Terlihat gede sih, tapi tenang, dengan modal sebesar itu Ici sudah mendapatkan paket lengkap, peternakan ayam dan juga tempat penampungan biogasnya. Tuh, jatuhnya murah kan? Ayam yang diternak juga sudah siap nelur loh, jadi kalian gak perlu nunggu lama untuk mulai ngumpulin cuannya. Masalahnya, saking dimudahkannya malah bikin Ici bingung. Setelah hari pertama panen, Ici mulai kebingungan tuh mau dikemanakan hasil panennya. Apalagi sekali panen, telur yang didapat Ici bisa mencapai 300 butir loh bos. Beuh, bisa bisulan itu kalau dimakan semua. Mungkin bagi sebagian orang ini berkah, tapi bagi Ici yang masih belum punya target market, ya pasti jadi kendala tersendiri dong. Secara telur sebanyak itu kan gak mungkin untuk dikonsumsi secara pribadi. Sedangkan masa terbaik telur konsumsi hanya 3 minggu saja bos. Setelah itu telurnya rusak dan membusuk. Awal mulanya tuh memang saya bergerak dari nol, cari pasar sendiri, cari relasi sendiri, sampai harus ngeliling di Bogor nih, ngeliling pasar-pasar, ngeliling agen-agen, mulai dari bawa-bawa sampel, kemana-mana bawa-bawa sampel selalu, jadi biar orang tahu, oh kalau si Mbak ini nih jual telur ayam kampung. Duh, mandiri banget bos yang satu ini. Meskipun belum ada jam terbang dalam berbisnis, tapi kemauan yang kuat serta tekad yang bulat membuat ia nggak mudah putus asa tuh. Untuk mengatasi masalahnya, ia rela berkeliling warung, pasar, hingga agen telur untuk menjual hasil panennya. Nggak mudah memang, apalagi Ici merupakan pemain baru di bisnis ini. Ia tidak tahu menahu soal harga pasaran dan juga kualitas kompetitornya, sehingga ia harus memberikan harga promo untuk menarik target marketnya. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, baru deh Ici mulai menjual telurnya dengan harga normal. Perlahan-lahan ya, supaya pelanggannya nggak kabur. Nggak cuma menggunakan sistem door to door, Ici juga mulai mempromosikan usahanya via online. Selain mempromosikan telur ayamnya, ia juga mulai menjual dalam tanda kutip sistem farmingnya yang zero waste itu bos. Cara ini pun terbilang berhasil ya, bahkan banyak juga pelanggan yang datang ke rumah hanya untuk melihat peternakan ayam miliknya. Usaha telur ayam ini agak tricky nih bos. Kenapa? Karena kita harus pintar-pintar manajemen waktu panen telur. Kalau misalnya kita telat sedikit aja untuk panen, ini ayam suka iseng, suka mantokin telur jadinya gini. Rugi? Nggak juga, soalnya kita bisa konsumsi sendiri di rumah. Kalau Ici biasa memanen telur ayamnya sehari 2 kali pada pagi dan siang hari. Setelah dipanen, baru deh ayam diberi pangan dan vitamin supaya ayamnya tetap sehat.
Dalam sehari Ici bisa mendapatkan kurang lebih 300 butir telur ayam loh. Banyak banget kan? Nih bos, setelah kita panen tadi, kita langsung lakuin sortir. Di sini tuh kelihatan mana yang bagus dan mana yang enggak. Kalau yang enggak ini contohnya kayak gini. Ini tuh dia kulitnya tipis. Kenapa? Karena faktor cuaca salah satunya. Cuaca dingin ataupun cuaca yang terlalu panas itu bisa mempengaruhi kualitas telur ayam. Salah satu penyebab kualitas telur buruk adalah faktor cuaca yang nggak menentu. Jadi nggak cuma soal pangan dan vitamin, ternyata ayam juga butuh kenyamanan. Emang bos doang yang mau nyaman? Karena kalau dia nggak nyaman, nggak cuma hasil telurnya yang jelek, tapi bisa juga si ayam jadi nggak mau nelur loh karena stres. Wah, berabe deh kalau sampai itu terjadi pada semua ayam kita. Bisa jadi cash flow kita terhambat ya. Cek juga kebersihannya, karena kalau kandang kotor nggak cuma bikin ayam nggak nyaman, tapi kualitas telur juga jadi nggak bagus tuh. Dalam bisnis telur ayam ini bisa dibilang tingkat kerusakan telurnya mencapai 10%. Jadi kalau sehari panen 300 butir, kurang lebih 30 butir telurnya kemungkinan reject. Harga jual satu butir telur ayam milik Ici ini Rp2.000 bos. Jadi kalau sehari Ici bisa menjual 270 butir telur, berarti cuan yang ia dapatkan seharinya sebesar Rp540.000. Kalau dikalikan sebulan, ya kurang lebih ya bisa dapat 16 jutaan lah bos. Itu cuma dari telur ayamnya aja. Nanti setelah ayamnya nggak produktif atau akhir, ayam akan digemukkan terus dijual dan buat beli bibit ayam yang baru lagi. Jadi nggak perlu keluar modal besar ya bos. Selain telur dan ayamnya, ampas kotoran sisa biogas juga bisa dijual sebagai pupuk. Jadi benar-benar zero waste tapi 100% cuan. Satu lagi bos, karena ini main di telur ayam kampung, pesaingnya pun masih terbilang sedikit. Duh, bisa jadi pangsa pasar nih kalau sukses ya enggak? Amin, berkah ya Mbak Ici. Kata siapa kotor-kotoran nggak bisa ngasihin cuan? Coba bos hitung, 300 butir dikali 2.000 itu per hari loh. Cuan bos!